Siang itu, Bagas sedang terburu-buru mengantar pesanan catering ke sebuah kantor di kawasan Cipawening. Ia menggunakan motor matic pinjaman milik tetangganya, lengkap dengan boks makanan yang terikat di belakang. Di sebuah perempatan, ia dihentikan oleh seorang polisi berseragam lengkap bernama Aibtu Herman. Tanpa banyak tanya, Herman langsung menuding bahwa Bagas melanggar aturan karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Meskipun Bagas mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membantu ibunya dan tak sempat memperpanjang SIM-nya yang sudah habis, Herman tetap bersikeras. Motornya disita saat itu juga dan ia digiring ke pos polisi di pinggir jalan. Di pos tersebut, suasana makin tidak masuk akal. Tanpa membuat laporan resmi, Herman menatap tajam ke arah Bagas dan menyebut bahwa untuk menyelesaikan urusan administrasi, ia harus membayar 2 juta rupiah. Kalau mau cepat balik motor, ya gitu aturannya. Mau ribet atau beres sekarang? Kata Herman dengan nada datar namun mengancam. Bagas hanya bisa terdiam, kaget dan bingung. Ia tidak membawa uang sebanyak itu dan bahkan untuk keperluan sehari-hari pun keluarganya harus berhitung. Dengan rasa takut dan malu, ia memilih pergi dan meninggalkan motornya. Yang tertinggal hanya rasa tidak adil yang mengendap di dadanya. Sesampainya di rumah, wajah Bagas pucat dan napasnya terengah-engah. Ia masuk ke dapur, tempat ibunya tengah menyapu, lalu bergegas ke kamarnya dan mengambil ponsel. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi Arumi, kakaknya yang kini bertugas di satuan TNI di luar kota. Suaranya nyaris tercekat saat menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Kak, aku ditilang, motornya disita. Disuruh bayar 2 juta, Kak. Padahal aku cuma nganterin makanan," katanya lirih di telepon. Di seberang Arumi terdiam sejenak. Wajahnya yang biasa tenang berubah tegang. Ia tahu karakter aparat seperti Herman bukan hal baru di lapangan. "Kamu gak usah takut, kamu gak salah. Aku pulang hari ini juga," jawab Arumi singkat tapi tegas. Ia tahu ini bukan hanya soal motor atau uang 2 juta. Ini soal harga diri dan keadilan untuk keluarganya. Arumi tidak hanya merasa marah sebagai seorang kakak, tapi juga sebagai prajurit yang pernah bersumpah untuk melindungi rakyat dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ia langsung mengurus izin keluar dan bersiap kembali ke kampung halamannya. Dalam benaknya sudah terbayang langkah-langkah yang akan ia ambil. 2 hari kemudian, suasana di Polsek Cipawening mendadak tegang saat seorang perempuan berseragam TNI masuk dengan langkah mantap. Serka Arumi Pranata tidak datang untuk basa-basi. Ia datang untuk meminta pertanggungjawaban. Ia langsung menuju meja penjagaan dan meminta bertemu dengan Aibtu Herman. Saat Herman muncul, Arumi tidak menunggu lama. "Saya minta penjelasan soal penyitaan motor milik adik saya. Tunjukkan dasar hukumnya sekarang," ucap Arumi dengan suara lantang. Beberapa petugas di sekitar mulai melirik-lirik. Tidak biasa melihat seorang anggota TNI datang menantang polisi secara terbuka. Namun bukannya menjawab secara profesional, Herman malah menyeringai sinis. "Oh, jadi kamu tentara itu ya? Sudah, bawa saja adikmu belajar aturan. Jangan sok jago," katanya sambil duduk santai. Itu menjadi pemicu. Arumi maju mendekat dan memelintir pergelangan tangan Herman yang sedang menuding-nuding ke arahnya. Teriakan Herman memecah suasana, membuat warga sekitar yang ada di halaman kantor polisi menoleh. "Saya peringatkan, jangan main-main dengan seragam saya," kata Arumi dingin. Beberapa warga langsung mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Insiden ini tanpa diduga menjadi awal dari badai yang lebih besar. Tak butuh waktu lama, video aksi
Arumi yang memelintir tangan Aibtu Herman tersebar di berbagai platform media sosial. Potongan rekaman itu memperlihatkan seorang wanita berseragam TNI berdiri tegap di hadapan polisi yang tampak kesakitan. Narasi yang menyertainya beragam. Ada yang menganggap Arumi sebagai pahlawan yang berani melawan polisi korup, tapi ada pula yang menyebutnya sebagai simbol arogansi militer. Komentar-komentar berdatangan. Beberapa menyayangkan aksi fisiknya, sementara lainnya mendukung penuh langkah Arumi yang dinilai berani membela rakyat kecil. Di kalangan masyarakat, simpati terhadap Arumi menguat seiring munculnya cerita-cerita dari warga lain yang ternyata juga pernah mengalami hal serupa dari oknum polisi yang sama. Di sisi lain, beberapa media mulai menyoroti konflik ini sebagai pertikaian antar institusi, memunculkan ketegangan baru antara TNI dan Polri. Arumi sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan sorotan itu. Baginya, tujuan utamanya jelas, menegakkan keadilan dan tidak membiarkan keluarganya diinjak-injak oleh aparat yang menyalahgunakan wewenang. Bagi Aibtu Herman, kejadian di Polsek itu adalah penghinaan yang tak bisa diterima. Ia merasa harga dirinya sebagai aparat dihancurkan di depan umum. Dan lebih parahnya lagi, oleh seorang perempuan dari institusi lain. Ia marah, bukan karena merasa benar, tapi karena harga dirinya terusik. Tak butuh waktu lama, ia menghubungi beberapa koneksi lamanya. Seorang pengacara bayaran yang lihai bermain opini, dan Darto Salim, seorang perantara politik yang dikenal, sering memutarbalikkan cerita di media. Saya nggak mau dia lepas, kita mainkan ini baik-baik, biar publik yang menghakimi dia duluan, ucap Herman pada Darto. Rencana mereka mulai dijalankan. Media bayaran mulai menyebarkan narasi bahwa Arumi adalah prajurit yang semena-mena, menyerang polisi tanpa alasan. Mereka membingkai Arumi sebagai ancaman terhadap stabilitas institusi hukum. Di sisi lain, laporan resmi pun mulai disusun. Tuduhan penyerangan terhadap petugas dalam tugas. Semua ini dilakukan untuk menjatuhkan Arumi secara perlahan, melalui tekanan publik dan jalur hukum yang disiasati. Herman tak peduli dengan kebenaran. Ia hanya ingin satu hal, balas dendam. Seiring dengan memanasnya situasi, tekanan terhadap keluarga Pranata makin terasa. Tidak hanya Arumi yang menjadi target pemberitaan miring, tetapi juga keluarganya di kampung mulai merasakan tekanan psikologis yang nyata. Orang-orang tak dikenal mulai mondar-mandir di sekitar rumah mereka. Beberapa tetangga menerima pesan anonim yang menyindir dan memperingatkan agar keluarga Arumi tidak besar kepala. Bu Rukmi, ibu Arumi, bahkan sempat mendapati bunga tabur di depan pagar rumah. Itu bukan pesan biasa, itu intimidasi. Tekanan seperti ini tidak langsung terlihat di media, tapi menghantam kuat di dalam hati. Herman dan jaringannya sengaja menggali masa lalu Bagas, mencoba mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkan karakter keluarga itu. Mereka menyebarkan gosip bahwa Bagas pernah terlibat tawuran remaja, meski kenyataannya hanya ikut melerai temannya yang berkelahi. Mereka main kotor kah? Mereka ganggu ibu, tetangga semua, kata Bagas saat menghubungi Arumi. Arumi mendengarkan dengan rahang mengeras. Ia tahu ini bukan lagi soal dirinya, ini sudah menjadi serangan terhadap integritas keluarganya, dan ia tidak akan tinggal diam. Mayor Satrio, atasan langsung Arumi, memanggilnya ke ruang kerja untuk bicara empat mata. Ia sudah melihat berita dan tekanan dari pihak luar. Dengan suara tenang, ia mencoba membuka percakapan. Arumi, kamu tahu posisi kamu sekarang rumit. Tekanan dari atasan polisi sudah masuk ke kami juga. Ini bukan sekadar urusan pribadi lagi. Kau bisa mundur tahu? Arumi menatap lurus tanpa gentar. Maaf, Pak. Kalau saya diam sekarang, siapa yang akan membela orang-orang kecil yang nggak punya suara? Saya tahu risikonya, tapi saya nggak akan mundur. Keputusan Arumi bukan tanpa konsekuensi.
Ia mulai dipanggil secara internal oleh satuannya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Tapi tidak sekalipun ia menunjukkan keraguan, justru keyakinannya semakin kuat ketika melihat keteguhan ibunya dan keberanian Bagas yang terus berdiri meski ditekan. Kalau kita diam, mereka akan terus seenaknya, katanya kepada Reno, sang pengacara militer yang mulai membantunya menyiapkan strategi hukum. Dalam diam, Arumi sedang menyiapkan perlawanan yang lebih rapi, lebih sistematis. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Suatu pagi, surat panggilan resmi dari Polda Jabar sampai di tangan Arumi. Ia diminta hadir untuk pemeriksaan terkait dugaan penyerangan terhadap petugas. Hari itu, ia datang ditemani oleh Letu Reno Aulia. Di lobi Mapolda, Arumi tetap tenang meski banyak mata menatap tajam ke arahnya. Reno berjalan di sampingnya menenangkan. Tenang aja, kita jawab semuanya sesuai fakta. Kita pegang bukti, ujarnya. Saat masuk ruang pemeriksaan, Arumi langsung dicecar dengan banyak pertanyaan, seolah-olah ia pelaku kejahatan berat. Tapi ia tidak goyah. Saat ditanya mengapa ia memelintir tangan seorang polisi, Arumi menjawab mantap, "Saya hanya mempertahankan kehormatan saya. Dia melecehkan saya sebagai prajurit, sebagai kakak dari korban, dan sebagai warga negara." Para penyidik tak bisa mengabaikan kejelasan jawaban itu. Reno kemudian meminta agar kasus dilihat dari konteks utuh, intimidasi yang dialami Bagas, pungli yang terjadi, dan sikap Herman yang tidak profesional. Pemeriksaan itu bukan akhir, tapi menjadi pembuka bahwa perlawanan Arumi sudah masuk ke jalur resmi. Ini bukan lagi soal pribadi, ini perjuangan terhadap sistem yang timpang. Media sosial dan kanal berita terus memanas. Setiap potongan video, setiap kutipan pernyataan dari pihak kepolisian atau TNI disorot dan diperdebatkan. Publik terbelah. Sebagian besar masyarakat sipil memuji Arumi sebagai sosok yang berani melawan ketidakadilan, apalagi setelah makin banyak cerita korban pungli lainnya yang bermunculan. Tapi kelompok lain, terutama yang terpengaruh opini buzzer politik, menuding Arumi sebagai simbol arogansi militer. Kalau semua tentara boleh main tangan, hukum gak jalan, kata seorang komentator di televisi. Diskusi meluas ke isu netralitas institusi, penegakan hukum, dan etika antar lembaga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arumi memilih tidak bicara banyak ke media. Ia tahu, terlalu banyak berbicara bisa jadi bumerang. Reno yang menangani komunikasi publik, sementara Arumi lebih fokus memperkuat bukti-bukti dan kesaksian. Di kampung, warga mulai resah dengan pemberitaan yang menggiring opini negatif. Tapi justru dari situ muncul kekuatan baru, dukungan masyarakat bawah yang melihat Arumi sebagai pembela mereka. Kalau bukan dia, siapa lagi yang berani lawan polisi itu? Ujar seorang pedagang di pasar saat diwawancarai media lokal. Publik mungkin terpecah, tapi kebenaran mulai menggeliat keluar dari celah-celah yang sempat terkunci. Di tengah semua tekanan, Bagas mulai menunjukkan keberanian yang sebelumnya tak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Ia mulai mendatangi tetangga dan warga lain yang pernah ditilang Herman. Satu persatu mereka bercerita tentang uang sogokan yang diminta, tentang motornya yang ditahan berhari-hari, dan tentang hinaan yang dilontarkan saat mereka menolak membayar. Bagas mencatat, merekam, bahkan mengajak beberapa dari mereka membuat pernyataan tertulis. Ia sadar ini bukan hanya membantu kakaknya, ini tentang membersihkan kampungnya dari ketakutan. "Bu, kalau ibu mau cerita nanti saya bawa ke pengacara." "Nggak usah takut," ucap Bagas kepada seorang ibu pemilik warung yang ternyata juga pernah menjadi korban pungli. Awalnya ragu, tapi setelah melihat semangat Bagas, perlahan warga lain mulai membuka suara. Gerakan ini kecil tapi berarti. Bagas
mulai mengumpulkan semua data, menyerahkannya ke Reno sebagai bahan hukum tambahan. Kini, perjuangan Arumi bukan lagi sendiri. Adiknya, yang dulu gemetar saat ditilang, kini berubah menjadi bagian penting dari perlawanan. Kebenaran mulai punya saksi, dan saksi itu satu persatu mulai berani bicara. Langkah berani Bagas tidak luput dari pengamatan Herman dan kroni-kroninya. Suatu malam, saat Bagas pulang dari warung tempat ia biasa mengumpulkan kesaksian, dua pria bertopeng menghadangnya di gang sempit yang sepi. Mereka tak bicara banyak, langsung memukul dan menendangnya hingga jatuh. "Berhenti ngurusin yang bukan urusan lo, bocah," ujar salah satu dari mereka sebelum kabur. Tubuh Bagas lebam, namun bukan rasa sakit yang dominan, melainkan kemarahan dan semangat yang justru semakin menguat. Ketika Arumi menemuinya di rumah sakit kecil, Bagas hanya berkata pelan, "Aku nggak akan mundur, Kak. Ini bukan cuma soal motor lagi." Insiden itu justru menjadi titik balik bagi semangat warga lain. Banyak yang mulai sadar bahwa ketakutan hanya akan membuat mereka terus menjadi korban. Salah satu warga, Pak Darman, yang biasanya cuek, akhirnya datang sendiri ke rumah Bagas untuk memberikan kesaksian. "Saya juga pernah dimintain 3 juta waktu itu, tapi saya takut lapor. Sekarang saya nggak mau diam lagi," ucapnya. Dalam hitungan hari, dukungan moral terhadap Bagas dan Arumi terus tumbuh. Arumi tahu bahwa musuh mereka sedang panik. Kekerasan fisik terhadap Bagas bukan tanda kekuatan, tapi tanda bahwa mereka mulai kehilangan kendali. Letu Reno, yang selama ini bekerja di balik layar, mulai menyusun langkah hukum balasan dengan lebih sistematis. Ia mengumpulkan semua kesaksian warga, menyusun kronologi, dan memverifikasi setiap laporan yang masuk. Kita nggak boleh cuman reaktif. Kita harus ajukan inisiatif hukum resmi dan rapi. Jelas Reno saat rapat dengan Arumi dan tim kecil mereka. Dalam beberapa hari, ia mengajukan permintaan resmi agar para korban pungli bisa didengar dalam proses pemeriksaan terhadap Arumi. Bukan sebagai pengalihan isu, tapi sebagai bagian dari pembuktian motif dan konteks kejadian. Langkah ini memperkuat imposisi hukum Arumi secara signifikan. Ketika Reno mempresentasikan bukti-bukti kepada penyidik, beberapa dari mereka mulai goyah. Kesaksian tertulis, rekaman suara, bahkan video yang merekam aksi pungli dari tahun-tahun sebelumnya muncul satu demi satu. Ini bukan lagi kasus tunggal tentang pelintiran tangan atau emosi sesaat. Ini mulai terlihat sebagai pola penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Bahkan beberapa petugas internal polisi mulai mempertanyakan ulang posisi Herman dalam struktur komando. Arumi tahu, strategi hukum ini akan jadi senjata utama untuk mengubah arah angin. Tak tinggal diam, Herman menggandeng Darto Salim, seorang perantara politik yang punya koneksi ke ormas dan buzzer digital. Dalam waktu singkat, muncullah demo kecil-kecilan di depan Polda dengan spanduk bertuliskan "Pecat Arumi, TNI jangan arogan." Sebagian besar peserta adalah wajah-wajah tak dikenal warga, sebagian besar dibayar. Media tertentu mulai menggiring narasi bahwa Arumi telah melanggar protokol militer dan mencemarkan hubungan TNI Polri. Suasana semakin keruh, terutama di kalangan masyarakat netral yang belum memahami akar persoalan. Namun, aksi itu justru memunculkan kecurigaan baru. Beberapa jurnalis independen mulai menyelidiki latar belakang para demonstran dan terbukti bahwa sebagian besar bukan warga Cipawening. Salah satu demonstran saat diwawancara secara anonim mengaku hanya dibayar untuk teriak-teriak dikit. Reno memanfaatkan momen ini untuk mengungkap kontradiksi melalui media. Kalau benar rakyat marah, kenapa mereka harus dibayar?
katanya saat diwawancara. Publik mulai melihat bahwa serangan terhadap Arumi bukan soal kebenaran, tapi soal kepanikan dari pihak yang merasa terancam. Reaksi warga Cipawening tidak tertahan lagi. Melihat demonstrasi bayaran yang mengotori nama baik kampung mereka, sekelompok warga memutuskan mengadakan aksi damai tandingan. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama Arumi dan lawan pungli, bukan kebenaran." Aksi ini lebih jujur, lebih manusiawi. Di tengah-tengah mereka terlihat Pak Darman, Bu Sulastri, dan beberapa anak muda yang dulu hanya diam. "Kami cuma rakyat kecil, tapi kami tahu siapa yang bantu kami dan siapa yang selama ini menindas kami," ujar Bu Sulastri kepada media lokal. Situasi memanas. Nyaris terjadi bentrokan antara kedua kelompok, namun Mayor Satrio segera turun tangan. Ia mengatur agar anggota TNI menjaga ketertiban tanpa provokasi. "Jangan terpancing, biarkan bukti yang bicara," tegasnya kepada para prajurit. Di saat bersamaan, bukti-bukti tambahan terus masuk, rekaman CCTV, laporan lama yang tertimbun, hingga pengakuan anonim dari mantan anggota kepolisian yang pernah satu pos dengan Herman. Semua mulai berpadu. Apa yang awalnya hanya dianggap masalah pribadi, kini tumbuh menjadi gerakan sipil yang menyuarakan keadilan. Dalam salah satu sesi pemeriksaan lanjutan, Arumi dihadapkan pada seorang saksi yang mengaku melihatnya memukuli Herman tanpa alasan. Namun, wajah saksi itu tidak dikenal oleh siapapun di lingkungan tempat kejadian. Reno segera menantang keabsahan saksi tersebut. "Kami punya bukti video dari warga yang menunjukkan kejadian dari awal sampai akhir. Tidak ada pemukulan, hanya pembelaan diri," tegas Reno. Penyidik mulai gelisah, apalagi ketika dua saksi warga yang hadir hari itu memberikan testimoni yang justru membenarkan tindakan Arumi sebagai respons terhadap pelecehan lisan dari Herman. Arumi tetap duduk tegak sepanjang pemeriksaan. Ia tahu ini bukan hanya soal reputasinya, tapi tentang mengubah cara orang melihat ketidakadilan. Di luar ruang pemeriksaan, warga yang mendukungnya tetap bertahan, membawakan makanan, doa, dan dukungan moral. Bahkan beberapa organisasi bantuan hukum mulai menyatakan solidaritas. "Kita sudah terlalu lama diam," ujar Bagas kepada wartawan. Arumi pun merasa kekuatan itu. Perlahan tapi pasti, kebenaran mulai menang, bukan karena teriakan, tapi karena keberanian untuk berdiri saat semua orang berharap kita diam. Ketika aparat yang seharusnya melindungi justru mengancam, dan ketika keadilan terasa hanya milik mereka yang punya kuasa, maka suara rakyat menjadi penting untuk diangkat. Perjuangan Arumi dan Bagas bukan hanya soal membalas dendam atau mempertahankan harga diri, tapi tentang mengingatkan kita bahwa keberanian paling murni sering muncul dari luka dan ketidakadilan. Akhir cerita belum tentu akhir perjuangan, tapi dari sini satu hal jelas, kebenaran tak pernah sendirian.